Lampu Ukin Ulun, perkenalkan Ulun Haji Azmi Syahbudin hendak melaksanakan Ukin hari ini per tanggal 17 Oktober tahun 2024 mulai jam 8:40 Ulun mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Karena kita masih diberi Allah kesehatan sehingga kita bisa tetap belajar hari ini. Kamu sehat? Kamu sehat? Ada yang ada turun? Tidak. Hadir beratan. Berarti semangatnya. Masih semangat enggak? Masih. Nah, sebelum mulai belajar kita baca doa. Yuk, Rizky anak pimpin kalau yang lain tak amin. Nah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Makasih buat Rizky yang kabur baca doa. Kenapa Bapak ini hadiah? Sebuah mobil mainan tadi ya. Nah, ya terima kasih Kasar Rizky yang sudah baca doa. Kenapa baca doa? Kita orang Islam itu bila baca doa tuh diajarin Nabi bila apa-apa yang kebaikan itu dimulai dengan berdoa. Paling pendek doa itu apa? Bismillah. Kenapa Bismillah? Supaya berkah. Nah, kalau sudah baca doa kita berniat sengaja menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Nah, dalam istilah itu diajari berniat. Bila berniat itu kebaikan kita itu benar ibadah. Sama bila dalam hadis itu disebutkan orang yang belajar menuntut ilmu itu didoakan oleh makhluk di langit dan di lautan. Makhluk di langit itu contohnya apa? Malaikat. Nah, di lautan itu apa? Kayak ikan-ikan mana? Dia berdoa kita mendengar. Nah, itu kelebihannya orang yang menuntut ilmu. Jadi baik sekolah kan baik kata lah. Nah, sekolah nyaman, tinggal mana duit sekolah belanja. Ya Allah. Perhatikan. Alhamdulillah. Iya. Habis itu kita karena hadir beratan sudah baca doa, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Berdiri beratan. Berdiri. Ya, kamu putarkan. Silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Ada yang takut bisa Pak, kenapa jangan menyanyi lagu Indonesia Raya? Itu sebenarnya kita diajari supaya cinta tanah air.
cinta lawan negeri kita seorang. Nah, menumbuhkan rasa cinta. Kamu bersyukur lahir di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, lanjut kita ke materi pelajaran. Nah, hari ini belajarnya kita tentang nih, nah. Apa judulnya lo? Baca. Ya, kebaikan dalam Islam dan di luar Islam. Nah, jadi karena tujuan kita belajar hari ini supaya kita dapat apa-apa saja kebaikan dalam Islam itu dan apa-apa saja kebaikan yang di luar agama Islam. Jadi kita tak apa? Kita tak ya kita tempe, kita tahu. Nah, ini melanjutkan pelajaran semalam yang tentang keberagaman. Keberagaman itu artinya apa? Bermacam. Ya, contohnya apa? Bermacam-macam suku. Apa lagi? Bahasa, agama. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda agar saling mengenal. Ingat kelak. Tapi pulang orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah itu tidak memandang fisiknya, tidak memandang hartanya, kepintarannya, tapi yang Allah pandang itu hatinya, ketakwaannya. Kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ingat pintar namanya. Nah, kita mulai lah. Nah, ini pelajaran hari ini. Bilang, ayo. Kebaikan dalam Islam dan luar Islam, keberagaman dan keharmonisan. Nah, ini macam-macam agama lah, perhatikan loh. Yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, tuh agama yang diakui di Indonesia diantaranya. Lanjut. Nah, pendahuluan. Dalam Islam, kebaikan diartikan sebagai budi pekerti yang luhur dan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Kebaikan dalam Islam bersumber dari fitrah yang diberikan Allah kepada setiap jiwa. Jadi dalam Islam itu kebaikan itu disebut juga bisa juga akhlakul karimah, akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Kebaikan itu fitrah manusia sudah diberikan Allah dalam hati kita. Nah, lanjut. Dalam Islam, kebaikan adalah budi pekerti yang luhur dan mencakup berbagai hal. Di antaranya, apa itu? Kasih sayang kepada sesama manusia dan hewan. Nah, contoh kebaikan itu kasih sayang. Misalkan ada teman yang sakit, diapain? Ya, dijenguk, dibawakan oleh-oleh dan didoakan. Jangan kawan garing dibawakan racun tikus. Nah, jangan juga disambat. Tuh, kuburan sudah siap ya. Nah, orang garing itu sunatnya orang Islam itu dielangi, dijenguk dan dibawakan oleh-oleh dan didoakan. Nah, didoakan supaya tak sehat. Tuh. Nah, kedua, bertolong-tolongan, tolong-menolong. Kawan minta tolong misalkan pinjam pulpen, pinjamnya enggak? Pinjamnya, pinjam pulpen nanti, pinjam pulpen suntik bang. Kayak apa? Hah? Cuma pinjam harus setiap hari kan itu kalau modal. Sekolah itu perlu modal. Bilang pinjam harus kalau baik lah. Kalau baik pinjam atau apalagi ada duit pinjam. Mengatakan kalau baik biasa kan bila ada itu lokal, jangan pinjam, paham nggak? Nah, pertolong-tolongan ini dalam hal kebaikan. Kalau boleh pertolong-tolongan dalam hal keburukan. Contoh, mendangani kawan mengambil kapal murang. Saya ngomong soke, saya ngomong naik, boleh lah? Boleh. Kalau atau menolong kawan membolos, boleh lah. Nah, kalau boleh. Jadi tolong-tolong itu boleh itu dalam hal kebaikan. Nolongin mama misalkan di rumah, mama aja, apa? Misalkan mama di rumah memasak, apa kita nolongi menyiapkan misalkan piringnya, ya kalau kita nolong mama, nolong makan aja. Nah, yang ketiga, peduli pada anak yatim dan orang miskin. Nah, bila ada yang harta berlebih, kan bersedekah kalau orang fakir miskin. Atau misalkan ada anak yatim, sudah ada anak yatim lah. Siapa? Oh iyalah, si Apis, mamanya meninggal, jujur. Nah, si Apis itu jangan dimusuhi, dikawani, jangan disambati lah. Si Apisnya, ya jadi dikawani. Habis itu lagi apa? Tidak mementingkan diri sendiri dan egois. Nah, ada egoisnya peduli sama kawannya, tolongin kawan, karena anak ini aja membantu seorang adanya.
hantar kawannya bagus juga. Habis itu orang beriman dan beramal soleh. Beriman tuh kayak gimana ya? Beriman orang nah, beramal soleh itu artinya melakukan kebaikan. Bisa ibadah kayak sembahyang, bisa menolong orang, kayak mengaji itu amal soleh. Paham nggak? Masih guru, masuk juga. Lanjut, memaafkan. Bila ada kawan salah dimaaf. Nah, tapi pengen diulangi terus aja. Kebiasaan. Wah, baik Mas sudah bilang kebiasaan berbuat buruk kok. Jujur Bapak, ada ya, ada berdusta. Boleh ada berdusta. Nah, dibanding duit mama 10.000, anak belanja asal sekolahan. Nabung 5.000, belanja 5.000. Beli ke rumah, belum ini sudah ditabung, sudah aja. Soalnya ditabung yang bohongan. Itu berdusta jujur Pak. Nah, enak. Itu sabar, adil, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Nah, dihormati. Lawan kita itu pertanyaannya urut kan udah. Ulun, sama pada guru. Nah, sopan. Nah, lanjut. Awas saya. Nah, Bapak bacakan. Siapa yang baca? Bacakan. Rasulullah SAW. Ayo. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawabannya sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kebahagiaan kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Perilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan doang. Ini ada mobil, ini ban mobil kan? Nah, jadi Rasulullah membadahi Nabi Muhammad membadahi bahwa kebaikan itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar. Contohnya alam sekitar apa ya Pak? Jangan buang sampah sembarang. Nah itu akhlak kepada alam sekitar. Bila orang membuang sampah ke sungai, sungainya digat ya. Nah, bila sampah menumpuk di sungai, hari hujan, banjir itu apa lalu? Nah, yang jadi banjir karena manusianya yang membuang sampah ke sungai. Jadi sampah itu sebenarnya jangan dibuang ke sungai. Kalau ada tempat pembuangan sampah, baik dibakar atau dikubur. Apalagi sampah plastik itu bahayanya sebenarnya asam hewan di laut kita, asam binatang di sungai. Bila iwaknya keracunan, kita makan, kita keracunan biobat, itu efeknya. Nah, lanjut. Berikut adalah contoh akhlak kepada Allah, manusia dan lingkungan. Akhlak kepada Allah contohnya, baca. Beriman, barang. Seperti ini, baca guys. Baca aja. Ya, barang di barang ke. Ya, tenang, sebenarnya. Baca guys. Barang ke. Jadi contoh akhlak kepada Allah itu beriman. Beriman itu artinya percaya dan yakin kepada Allah. Bertakwa. Jadi contoh yang kedua bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa tadi? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Habis itu ikhlas. Ikhlas itu artinya beribadah hanya karena Allah. Habis itu bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Itu bertaubat, bila salah Allah dicampur, berpikir, mengingat Allah, berdoa. Nah berdoanya yang jangan teringat, kita orang Islam itu harus berdoa. Tanda kita berserah diri kepada Allah. Tapi doa yang baik-baik, jangan mendoakan kawan mati. Ada boleh. Nah, mendoakan yang baik-baik. Contohnya Pak, mudahan kawan ranking 1 apa ranking 1 aja. Mau jadi ranking 1 dulu boleh ya. Habis itu bertawakal, bertawakal itu berserah diri. Nah lanjut, akhlak kepada manusia.
Jangan lihat yang itu lah. Tenang. Akhlak kepada manusia contohnya Pak, bersikap adil. Kayak Bapak. Lah, bersikap adil. Karena dia kasih kawan. Tadi siapa yang ketua kelas ini? Sugi kan? Nah, Sugi ketua kelas yang pilih kasih. Kalau kamu kawanku, ini kata kawanku, lalu kawannya aja dibilang ada. Ketua kelas harus adil. Bila salah, walaupun kita kawan tetap dikatakan salah. Paham nggak? Misalkan kawan kalau menyapu masuk, dapat tanggung, walaupun kawan kan baru menyapu jadi ini tadi kamu. Paham maksudnya? Nanti ketua kelas ada menyapu juga masalahnya. Lanjut. Jujur, tidak berdusta, kasih sayang. Nah, kasih sayang sama kawanan, besok dermawan. Dermawan tuh baikan, bisa menolongi. Nah, besok menghormati. Lanjut, langkah sedikit lah. Ini kan kita nonton video, kenapa nonton? Ya, karena Bapak suruh nonton kan maju pembuka. Tuh ceritanya videonya tentang apa? Oke nggak? Nah, ini akhlak kepada lingkungan. Contohnya tidak merusak tumbuhan dan hewan. Nah, hewan misalnya ada kucing tendang, boleh lah. Nah, boleh. Ada orang yang apa? Ya, permisi ya. Ada orang contoh yang anjing kemarin ada yang perempuan masuk surga gara-gara anjing. Ingat tak? Seorang perempuan berdosa melihat anjing kehausan, ditolongnya, diberinya minum dari air sumur. Anjing bisa dicibuk lagi di sumur. Nah, jadi perempuan ini malas, diambil aja dicibuk aja diminumnya anjing tadi. Sekali perempuan tadi itu masuk surga berkat menolong anjing. Nah, kita boleh jahat ke binatang. Besok ini merawat lingkungan. Contohnya lingkungan sekolah, bila ada sampah dibuangnya mana? Ya, tempat sampah. Lain buang ke sungai, pergi ke laut. Paham nggak? Habis itu lanjut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang piket tugasnya piket, disapui kelasnya, bertanggung jawab. Sampai yang hari ini piket siapa? Gilirannya. Nah tuh piket hari ini Mirzani, Nadia, Tahfiz Munawar. Nah itu tanggung jawabnya. Ada sahabat lah ya, karena pernah kulikan disabui. Paham gak? Itu tanggung jawab bersama lah. Habis itu apa ini? Menjaga kebersihan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan sama aja menyayangi makhluk hidup. Nah, kalau binatang ada yang jahat. Kalau ular apa kayak apa aja? Ular itu membahayakan, boleh dibunuh karena membahayakan. Paham gak? Kalau kucing kan boleh lagi bunuh, nggak boleh. Nyamuk kan boleh lagi nyamuk. Nah, nyamuk membahayakan karena merugikan, bisa malah DBD. Nah, DBD tau lah, demam berdarah. Dan OPDP denggi. Itu bahaya. Membuang sampah pada tempatnya. Di mana membuangnya? Di bak sampah. Nah, lanjut. Nah, nih terakhir Pak. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemerintah untuk saling menghormati. Nah, jadi di luar Islam pun ada ajaran kebaikan. Contohnya apa? Saling menghormati. Habis lagi membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, atau berbuat aniaya. Jadi di agama lain pun diajari tentang kebaikan, tentang menghormati. Nah, paham ini tidak? Ada yang dipertanyakan lah. Nah, tadi akhlak tadi terbaginya umumnya berapa? Akhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada lingkungan. Contoh akhlak kepada Allah Pak, beribadah. Akhlak pada manusia Pak, tolong menolong. Lingkungan Pak, menjaga alam sekitar. Nah, habis. Nih kata-kata. Tatalah berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan sekarang meskipun kecil itu akan sangat berarti kelak di akhirat. Nah, jadi kada boleh meremehkan kebaikan. Kayak perempuan tadi, gara-gara meminumi anjing masuk surga. Nah, jadi jangan meremehkan kebaikan. Misalkan ada paku di jalan, ya alih kepikir kan dia dapat anak kah? Nah, pikir. Terus sepele jawab. Tapi kita ada tahu bisa itu penyebab kita masuk surga. Nah, jadi jangan pernah dari bisa untuk meremehkan kebaikan. Kebaikan tetaplah baik, keburukan tetaplah buruk walaupun itu sedikit. Jadi jangan dimenteng. Nah, nih contoh, ini maju buka. Ini akhlak di. Ya, sini maju. Jangan ngoler. Kenapa bawa di bulan? Lihat sini. Siapa namanya? Tulis nih. Ya, Nabila Syakib.
Cek. Tentang apa? Kesalahan dan doa. Berarti apa? Mongkol? Gimana? Membantu apa? Kira-kira? Iya, apa tuh? Besesin? Ini mah awalnya saya ngomongin lah. Tendangannya. Tendangan aja tangannya lah. Ini bang. Ya, membantu berjemur atasan. Nah, ya, terima kasih tepuk tangan loh. Nah, jadi ini contoh anak di rumah. Nih, bersalaman lagu Witan. Kalau sekolah bersalaman. Salaman nggak? Nah, kalau lagu Witan, mak, lu nak ke sekolah. Doakan lu nakas begini. Salah. Doakan lu supaya dapat. Nah, jadi lagu Witan kalau sekolah itu udah kita doakan bersalaman. Nah, kedua ini membantu di rumah, bisa sipun. Bisa bersipun di rumah. Bisa bersabak aja kan, men? Dan ini bang, membantu orang tua. Nah, dapat napas. Ini luar biasa. Ini lagi, contoh berikutnya. Ini ahlak di mana nih bang? Tadi di rumah. Ini bang ahlak di mana kira-kira? Nah, sampai ahlak maju. Sampai ahlak maju. Ini Kalimah, maju. Sih. Bapak mana apa nih aja? Ini kira-kira ceritanya tentang apa? Kita tuh apa kira-kira? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Gimana? Bersihin. Buang kelas. Ya, bersihin kelas. Gimana? Bersalaman dengan ibu. Ya, ibu siapa? Ibu guru. Gimana? Membantu temannya jatuh. Nah, ini jangan diartikan awalnya tertawa sudah. Maka buahnya kayak tertawa deh. Janganlah. Ini kawan berapa kendaraan bersepeda? Apa yang ditolong? Orangnya, sepedanya lah. Ini kawan berapa? Sepedanya kan berapa lah aja. Orangnya yang ditolong. Maka buahnya tertawa deh. Nah, ini yang terakhir. Habis kita nonton video. Nah, ini ahlak ini lingkungan. Sama maju. Ini guys. Ini munajat sama munajat 1, munajat 2. Ya, potong. Tenang, sama. Ya. Ya, sama potong. Tapi ini bedanya di rumah ibadah, bisa sedangkan ini di lingkungan masyarakat. Tenang, apa? Ya, baru makan kan? Tenang. Ya, hijau. Terima kasih. Bukan dulu. Nah, ini gotong royong berasihi apa? Masjid rumah ibadah. Oh, satu melihat. Oh, satu mandur. Berasihi itu. Tuh, nih di masyarakat gotong royong. Nah, nih beri makan anjing. Anjing boleh dimakan nih? Boleh. Kan di masalah walaupun anjing itu najis, tetap boleh ya dimakan nih. Karena mesti hewan najis di rumah ada. Tetap aja beda aja apa ya? Basuh tangan kita pakai tanah sekali kayak air sisanya. Nah, nih memberi makan. Jadi jangan menyepelekan kebaikan lah. Termasuk seperti sampah, itu membuang sampah, tempat sampah itu kebaikan. Tapi bedakan buang sampah di sungai itu keburukan. Efeknya banyak. Seekor membuang sampah di sungai kali 1000 sampah juga. Lihat ya sungai. Nah, kayak itu makanya belajar hidup bersih. Ada kata makan sungai apa? Apa ya? Ada. Apa yang menyasain? Memberi makanannya. Anjing itu sebenarnya hewan yang paling pintar dibandingkan hewan lain. Dia setia anjing hewan sebenarnya. Ini pintarnya akan sedikit ya Pak. Ada polisi aja nih. Ada anjingnya ada? Ada. Kisah Ashabul Kahfi tentang para pemuda yang peduli selama 309 tahun. Itu ada anjing yang mengiringi. Nah, pun anjing rabies kan jauhi kan. Ini anjing normal. Kan Bapak. Nah, lanjut kita habis nonton video. Karena habis nonton video ini Bapak takut nih kira-kira ceritanya tentang apa? Paham nggak? Perhatikanlah. Aku apa? Habis tadi kita habis nonton video, karena diberi kelompok kita mau olah poster. Nah, karena perhatikan. Nah, perhatikan apa jelas.
Sana Bapak tanyain. Itu kisahnya hendak ke masjid, kalau sampat ditolongi kawannya pinjamin sepeda trail, paham lah? Yang ini Islam nggak apa agamanya? Nah yang kopiah itu Islam. Nah yang itu yang mbak kopiah sebutin itu lain, Islam itu Hindu, agamanya Hindu, paham nggak lah? Tanamkan toleransi sejak dini. Nah, paham ya kisahnya tentang apa? Nah, ya tentang toleransi. Ini tuh kawan, satunya tadi Islam, satunya tadi Hindu. Yang Islam ini mau supaya Jumat ke masjid, tapi terlambat. Nah, kawannya menolongi menjadi sepeda. Nah, jadi boleh aja walaupun kita berbeda agama itu boleh saling tolong menolong. Nah, paham nggak? Itu kebaikan nggak? Nah, kebaikan. Habis itu kawannya boleh pinjam sepeda datang dari masjid, sudah untung dan terima kasih. Begitu kawannya tadi boleh makan ke rumah, makan lawang misalnya. Nah, dia membalas kebaikan kawannya dengan makan Nah, ini kan misalnya sebenarnya orang berbeda itu kawan kita balasnya nggak apa Pak dengan kebaikan juga, paham nggak? Nah, misalkan hari ini kawan kita memberi pinjam pulpen mau nikah. Karena suatu saat kalau nikah pinjam pulpen jangan juga, paham nggak? Jadi katakan jasa orang lain kita tolak, kita harus tahu terima kasih. Nah, habis sudah materinya, kita habis itu olah proyeknya malah poster tentang kebaikan di rumah, kebaikan di lingkungan, kebaikan kepada orang tua, kebaikan kepada tempel. Ini kalau bagi kelompoknya. Ini fotonya itu kumpulkan yang gambar akhlak di rumah, akhlak kepada orang tua, kumpulkan fotonya, akhlak kepada binatang dan akhlak lingkungan sekitar kumpulkan. Paham nggak? Dari ini paham nggak? Ya, bagus.
Iya. Rata kali kita tengahnya tuh boleh aja. Allah sebuting aja. Itu yang ahlak atau ya? Terus anunya adalah tempel di atasnya. Itu apa tuh? Ahlak kepada orang tua di rumah kah? Mana? Yang di rumah, di rumah. Iya, anak di atasnya. Kalau saya katakin jadi satu aja dah, kayak itu aja dah. Ya. Iya, tempel di atasnya tuh. Iya. Apa? Itu lingkungan. Paham aja kalau? Ya, ahlak pada binatang cari. Kena aja nempelnya, nempelnya mulai atas dulu, jangan mulai bawah, alihkan nyusunnya. Misalkan ahlak pada orang lain, cari yang tuh mana gambarnya kumpulkan, bila sudah tuntung sebuting. Jangan ya, tuntung akan sebuting dulu, hanya sebuting pulang, paham lah? Barang aja, kayak apa hendak. Perhatikan, jelaskan, ini gambarnya apa, tentang apa? Ahlak kepada orang lain. Ya, gambarnya apa aja nih? Memberi YouTube. pengemis. Ya, ini Bang. Menolong teman. Ya, ini Bang. Menolong nenek-nenek. Ya, di belakang jalan. Ini Bang. Bisa kawan yang nangis. Ini Bang. Nah, memberi Bang. Contoh nih Bang, ahlak di sekolah. Apa itu? Tunjuk gambarnya, tunjuk. Ya, tentang apa? Membersihin. Ya, ini Bang. Membersihin halaman. Ya, ini. Bersalaman. Ya, tuh ahlak lingkungan. Contohnya betul. Gotong. Ya, ini membersihin. Nih. Bersih sampah nih, ahlak di rumah. Contohnya apa? Tunjuk. Ini apa nih? Kamar tidur. Ya, ini Bang. Membantu jemur. Ya, ini Bang. Hormat pada orang tua. Ya, ini terakhir ahlak kepada binatang. Ini contohnya. Apa nih? Memberi apa nih? Memberi makan anjing. Ini Bang. Memberi makan kucing. Ya, ini Bang. Memberi kambing. Lain itu sapi. Nah, itu. Ini contoh ahlak pada binatang, ahlak di rumah, ahlak di sekolah, dan ahlak pada orang lain, dan ahlak di lingkungan. Bagus lah. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah silakan duduk. Kelompok berikutnya, kasih maju. Habis ini kita ada refleksi, habis istirahat. Ya, masuk, bapak masuk ke YouTube kan? Kayak biasa aja, Jangan dihalangi kamera. Kamera jangan. Ya. Siapa yang hendak menjelaskan? Nah, Sugi. Sini, Bes. Jelaskan Sugi, ahlak di sekolah. Ini dulu ahlak apa? Ahlak di sekolah, di rumah kan? Rumah. Ya, ini gambarnya tentang apa? Berjemur baju. Ya, membantu ibu berjemur Baju. Ya, ini Bang. Membersih. Kamar. Ya, kamar. Ini Bang. Gimana? Membersih rumah. Ya, ini Bang ahlak lingkungan. Contohnya apa nih? Menanam pohon. Ya, ini Bang. Membersihi Lingkungan. sampah lingkungan. Kalau orang lain tentang apa? Membantu. Membantu siapa itu?
Iya, pengemis. Kesannya ini bang. Menolong teman. Iya, nih ahlak di sekolah pulang. Dua lagi. Contohnya, ini apa? Mana yang masuk? Mengerjakan tiket. Iya, ngerjakan tiket. Ini bang, berat. Belajar. Iya, ini bang membersihkan halaman Sekolah. ya. Terakhir yang kameranya jangan ditutupi. Masuk bapak tuh, bapak mesti tahu lah ini kalian udah main. Bapak mesti jangan dihalangi kameranya, jangan dihalangi. Nah, lanjut. Ini, nah akhlak pada binatang. Ini bang memberi makan siapa nih? Burung. Iya, nih Sapi. kambing. Ini bang memberi makan siapa? Kucing. Iya, nih, nah ya, ini kebaikan kepada di sekolah, akhlak pada binatang, akhlak pada lingkungan. Ya, ada. Tepuk tangan. Dudukkan. Ya, dudukkan. Jangan kita tutup pelajarannya. Kena nempelnya gampang. Kena nempelnya. Dudukkan. Cek. Ya, perhatikan coba. Nah, karena sudah tuntung tadi sudah mempresentasikan karyanya, jadi tadi kesimpulannya kita belajar hari ini tentang akhlak mulia, tentang kebaikan dalam Islam dan di luar Islam. Nah, contohnya tuh ada akhlak pada lingkungan, akhlak pada orang tua, akhlak di sekolah, dan akhlak pada binatang. Kan? Akhlak pada lingkungan tadi contohnya apa? Jangan membuang sampah akhlak kepada teman bang. Contoh misalnya teman sakit diapain? Dijenguk. Nah, sudah tuntung tadi tahu nggak kebaikan dalam Islam dan di luar Islam? Tahu nggak sudah? Nah, jadi karena kita sudah tahu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi lanjut minggu depan kita tugasnya kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, jadi bacain di rumah itu pelajaran minggu depan. Sudah nggak? Nah, terakhir kita tutup dengan doa. Sampai yang baca doa. Belajar Rabbana aja. Sugi. Yang lain amin. Kembali kita berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Berkat. Nah, dengan berakhir doa tadi berakhir dua pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillah. Ya, silahkan istirahat.